kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, untuk malam hari ini. Engkau kumpulkan kami anak-anak-Mu, kami semua yang rindu untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami mau bersyukur Tuhan untuk semua pemeliharaan-Mu atas hidup kami, atas penyertaan-Mu, atas pegangan tangan kanan-Mu Tuhan, sehingga kami ada sampai hari ini. Kami mengucap syukur untuk kasih setia yang boleh kami alami setiap hari. Kebaikan yang telah Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Berkat yang telah Engkau sediakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami hanya mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau tinggal dekat di hati-Mu Tuhan. Kami rindu untuk memberikan pujian dan penyembahan kami yang terindah. Kita nyatakan sekali lagi, kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau.
Benar Tuhan, kami tidak memiliki apapun untuk sanggup membalas kasih-Mu, selain duduk diam memuji dan menyembah-Mu saat ini. Tuhan, Engkaulah kekuatan di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang sekaligus yang mau menjadi sahabat kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami memiliki Engkau. Kita nyatakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita nyatakan sekali lagi. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Benar Tuhan, kami tidak akan goyah selama-lamanya ketika kami berjalan bersama Engkau. Sekalipun sekeliling kami tergoyahkan Tuhan, kami akan berdiri teguh. Nah, Engkaulah batu karang kami, kekuatan kami. Saat ini Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi
Kami rindu Tuhan untuk merasakan hadirat-Mu. Kami rindu merasakan belayan kasih-Mu. Mari kita nyanyikan, hidup-Mu berharga bagi Allah. Hidup-Mu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidup-Mu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Tuhan, benar Tuhan, hidup kami betapa berharganya di hati-Mu, sehingga Engkau mengirim putra-Mu yang tunggal untuk mati di kayu salib untuk membayar hutang-hutang dosa kami. Kami seperti buluh yang terkulai, tapi tidak dipatahkan. Kami seperti sumbu yang telah pudar, tapi tidak dipadamkan. Bahkan Engkau menjadikan kami semakin hari semakin terang untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita nyatakan dengan penuh iman sekali lagi, hidup-Mu berharga bagi Allah. Hidup-Mu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidup-Mu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga.
sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Benar Tuhan, kami semua anak-anak-Mu di tempat ini, kami akan dijadikan terang, semakin hari semakin terang untuk kemuliaan-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu masuk lebih dalam lagi. Kami rindu untuk menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Mari kita undang Roh Kudus memenuhi tempat kita masing-masing. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di saat ini. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di saat ini. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu.
Tuhan. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Oh, ya Rabasyana Mayere. Oh, ya Rabasyana Mayere. Oh, ya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabaya Rabakyana Maya Rabaya Rabaya. Oh, ya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabaya Rabaya. Oh, ya Rabasyana Maya Rabaya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabaya Rabaya. Oh, ya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana. Oh, ya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabasyana. Oh, ya Rabasyana Maya Rabasyana Maya Rabakyana Yana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Yana Maya Rabakyana Maya Ya Rabasyana Maya Ya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Ya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabakyana Maya. Kuduslah Engkau, sebab aku ini kudus. Kuduslah Engkau, sebab aku ini kudus. Oh ya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana. Oh ya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya. Ya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya. Oh ya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana. Oh ya Rabasyana Maya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Allah yang hidup bagi kami. Engkau sungguh Allah yang hidup Tuhan. Ketika kami menyembah-Mu, Engkau hadir. Ketika Engkau hadir Tuhan, kami percaya pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi Tuhan. Dan tangan-Mu sendiri menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran-Mu yang boleh kami alami. Engkau Allah yang kudus. Engkau menginginkan setiap anak-anak-Mu hidup di dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami. Kami mau lebih masuk lagi untuk mengerti isi hati-Mu di dalam firman-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk firman, kita nyanyikan. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan
curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Kami memberikan diri kami Tuhan, urapi kami yang tidak ada artinya ini, tanpa Roh-Mu sendiri yang bekerja. Pakailah kami sebebas-bebasnya, sampaikan isi hati-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu disampaikan dan kemuliaan-Mu dinyatakan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, suara saya jelas ya? Oke. Selamat malam Bapak Ibu, suster semuanya. Sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih berkat doa Bapak, Ibu, suster semuanya. Kesehatan kami sudah dipulihkan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Pada malam hari ini saya mau mengajak kita untuk membuka dari Injil Matius. Matius 22 ayat 15 sampai 22. Matius 22 ayat 15 sampai 22. Matius 22 ayat 15 sampai 22. Kita akan membaca bersama-sama. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Tentang membayar pajak kepada Kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka.
Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada malam hari ini kami memohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami masing-masing. Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami untuk mengerti isi hati-Mu ya Tuhan. Singkapkanlah misteri-misteri kerajaan surga pada malam hari ini. Segala kuasa-kuasa yang tidak berasal daripadamu, yang mencoba untuk mengganggu kami, yang mencoba untuk menggagalkan firman ini tadi taburkan, kami mau singkirkan di dalam nama Yesus. Kuasailah hati kami, kuasailah seluruh jaringan ini. Kuasailah kami dimanapun juga kami berada. Dan sembunyikanlah hamba-Mu yang tidak pantas ini di belakang salib-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Bapak Ibu, kisah ini ditulis oleh 3 penginjil, Matius, Markus, dan Lukas. Artinya apa? Kisah ini sangat populer. Ditulis oleh 3 orang penginjil. Apa yang mau disampaikan di dalam kisah ini? Ketiga penginjil menulisnya hampir sama. Tidak ada perbedaan yang tajam. Kita mau melihat satu persatu sekarang. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Orang-orang Farisi adalah pemimpin-pemimpin agama. Tetapi mereka tidak memiliki niat yang baik. Tentu saja tidak semua orang Farisi adalah orang-orang jahat. Rasul Paulus adalah seorang ahli Taurat, juga seorang Farisi. Rasul Paulus. Orang-orang Farisi ini, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka, yaitu kumpulan orang-orang Farisi juga, untuk bersekongkol dengan orang-orang Herodian. Siapa itu orang-orang Herodian? Orang-orang Herodian adalah mereka yang mengikuti Raja Herodes. Makanya disebut sebagai orang-orang Herodian. Jadi sekarang 2 kelompok ini bersekongkol. Kelompok orang-orang Farisi bersama-sama dengan kelompok orang-orang Herodian. Lalu mereka mendatangi Yesus dengan sebuah niat yang tidak baik, yaitu mau menjerat Yesus supaya Yesus dapat ditangkap. Mereka memulai dengan kalimat seperti ini.
"Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Ketika ada orang datang kepada kita dengan pujian, dengan sebuah pujian, kita harus berhati-hati. Engkau jujur dan engkau tidak mencari muka, mereka mengatakan kepada Yesus. Lalu mereka mulai masuk ke dalam sebuah pertanyaan. "Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Kira-kira jawabannya apa, Bapak Ibu? Mungkin kita semua sudah tahu jawabannya. Kalau Yesus katakan boleh membayar pajak pada kaisar, berarti Yesus akan dituduh mendukung bangsa Romawi dalam menjajah bangsa Yahudi. Kalau Yesus menjawab dengan jawaban yang kedua, kalau dia katakan tidak boleh membayar pajak kepada kaisar, berarti jawaban itu akan didengar oleh orang-orang Herodian, dan mereka akan melaporkan jawaban itu kepada Raja Herodes. Yesus mendapat persoalan besar. Berarti Yesus dituduh menghasut rakyat banyak untuk tidak perlu membayar pajak pada bangsa Romawi. Jadi, jawaban apapun juga dari Yesus pasti akan masuk ke dalam jebakan. Menjawab boleh berarti mendukung penjajah. Menjawab tidak boleh berarti menentang penjajah. Maka dia bisa dimasukkan ke dalam penjara. "Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Ayat 18, tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Bapak Ibu, siapa yang dapat mengetahui isi hati manusia selain daripada Allah? Hati bisa menjadi ruang doa, tempat manusia memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Hati juga bisa menjadi ruang kejahatan, tempat manusia merancang kejahatan. Jadi, hati pada dasarnya adalah netral. Hati bisa menghantar manusia masuk ke dalam kekekalan, kehidupan kekal. Hati juga bisa menghantar manusia masuk ke dalam penderitaan kekal. Jadi, kalau selama ini kita mendengar orang mengatakan bahwa saya mengucapkan kalimat ini, saya sebetulnya tidak mengucapkannya dari hati. Bapak Ibu, ucapan, pikiran, perbuatan kita, semuanya itu timbul dari dalam hati. Makanya Yesus katakan, apa yang keluar dari mulut meluap dari hati, bukan keluar dari pikiran. Apa yang keluar dari mulut kita, itu meluap dari hati. Kenapa? Karena hati adalah sentral diri kita. Seluruh diri kita itu berpusat di hati kita. Ucapan, pikiran, perbuatan jahat yang kita dengar pada malam hari ini timbul dari hati. Makanya, tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka,
Kenapa Yesus bisa melihat ke dalam hati? Karena Dia adalah Allah. Mengapa Yesus menjawab, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Ayat 19, Yesus melanjutkan, "Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Yesus meminta mereka untuk menunjukkan kepadanya sebuah mata uang yang dipakai untuk membayar pajak kepada kaisar itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Dinar itu yang dipakai pada saat itu. Lalu ayat ke-20, maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Gambar dan tulisan siapakah yang ada pada dinar ini, mata uang ini? Mereka menjawab, gambar dan tulisan kaisar. Sekarang kita lihat betapa bijaksananya Yesus menjawab. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Artinya begini, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Bapak, Ibu, Suster, saya mau mengajak kita bersama-sama untuk masuk ke dalam permenungan. Setelah sekilas kita mendengar kisah ini, gambar dan tulisan siapakah ini? Yesus bertanya. Gambar dan tulisan kaisar. Uang, mata uang, memiliki gambar dan tulisan kaisar. Karena uang itu memiliki gambar dan tulisan kaisar, maka kaisar berhak atas mata uang itu. Maka kaisar berhak untuk menarik pajak. Karena uang memiliki gambar dan tulisan kaisar, karena itu wajib diberikan dan dipersembahkan kepada kaisar. Sekarang pertanyaan yang kedua. Bagaimana dengan manusia? Manusia, Anda dan saya, Bapak, Ibu, dan saya, dan kita semua. Anda dan saya memiliki gambar dan tulisan siapa? Uang memiliki gambar dan tulisan kaisar. Manusia, Bapak, Ibu, Suster, dan saya, memiliki gambar dan tulisan Allah. Pada awal mula manusia diciptakan, kita diciptakan menurut dan seturut gambar dan rupa Allah. Karena itu, kita memiliki gambar dan tulisan Allah. Karena itu, persembahkanlah seluruh hidup kita hanya kepada Allah. Gambar dan tulisan siapakah ini? Gambar dan tulisan kaisar. Karena itu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Anda dan saya adalah gambar dan tulisan Allah. Karena kita diciptakan seturut gambar dan citra dan rupa Allah. Karena itu, persembahkanlah seluruh hidup kita hanya kepada
Allah, bukan kepada yang lain. Berikanlah kepada Allah apa yang wajib kita berikan kepada Allah. Bapak, Ibu, Suster, saya mau mengajak kita merenung sekarang. Setelah kami selesai berbicara, mungkin banyak dari antara Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapatnya. Berikanlah kepada Allah apa yang wajib kita berikan kepada Allah. Coba kita ucapkan sekali lagi kata-kata ini dalam hati kita. Berikanlah kepada Allah apa yang wajib kita berikan kepada Allah. Kira-kira apa yang wajib kita berikan kepada Allah? Secara khusus di dalam masa Prapaskah ini. Kita memasuki masa pantang dan puasa selama 40 hari. Untuk mencapai apa? Untuk menuju kemana? Demi tujuan apa? Kira-kira apa yang wajib kita berikan kepada Allah? Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Sekarang kita mau merenung. Berikanlah kepada Allah apa yang wajib kita berikan kepada Allah. Apa yang wajib kita berikan kepada Allah? Jawaban kita tentu saja berbeda-beda. Yang wajib kita berikan kepada Allah adalah segala sembah, sujud, penghormatan, kemuliaan. Itu yang wajib kita berikan kepada Allah. Segala sembah, sujud, penghormatan, kemuliaan, apapun juga. Itu yang wajib kita berikan kepada Allah. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil, yang nanti juga Bapak Ibu bisa menambahkan sendiri dari luapan dalam hati kita masing-masing. Ketika Bapak Ibu mendengarkan saya, di dalam hati Bapak Ibu sudah muncul, apa yang wajib saya berikan kepada Allah? Pertanyaannya bukan, apa yang harus saya minta kepada Allah? Apa yang wajib Allah berikan kepada saya? Apa yang wajib Allah berikan kepada kita sudah final. Dia sudah memberikan seluruh dirinya kepada kita lewat kematiannya di kayu salib. Itu sudah final. Tidak ada kasih yang melampaui itu. Tidak ada agama apapun juga, tidak ada nabi apapun juga yang melakukan persis yang dilakukan oleh Yesus. Yang wajib Allah berikan kepada kita, itu pun sesungguhnya tidak wajib. Kenapa? Siapakah manusia yang sanggup mewajibkan Tuhan untuk memberikan sesuatu kepada kita? Kita tidak memiliki nilai tukar apapun juga untuk meminta kepada Allah. Tetapi Allah memberikan kepada kita karena belas kasih-Nya. Dia mati di kayu salib karena belas kasih-Nya. Sekarang, apa yang wajib kita berikan kepada Allah? Apa yang kita wajib berikan kepada Allah? Karena Allah adalah kasih, maka kita wajib mengasihinya dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita. Itu sesuai dengan ketika Yesus berhadapan dengan ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat itu bertanya, hukum manakah yang terutama dan yang pertama? Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budi. Jadi, poin pertama yang saya dapat adalah, karena Allah adalah kasih, maka kita wajib mengasihinya dengan segenap hati kita juga. Karena Allah adalah kasih, maka kita wajib membalas kasih Allah itu.
Allah mencintai kita, maka kita wajib membalas cintanya. Poin pertama dari saya. Poin kedua adalah, karena Allah adalah kudus, maka kita wajib hidup dalam kekudusan. Karena Allah adalah kudus, Yesus katakan, hendaklah kamu hidup kudus, karena Bapamu adalah kudus. Kita semua dipanggil, kita semua wajib hidup dalam kekudusan. Ketika kita mengatakan bahwa kita akan hidup dalam kekudusan, mungkin dunia akan mentertawakan kita. Kenapa? Karena perkataan itu sudah tidak lazim lagi di dalam dunia saat ini. Tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai hari kiamat. Allah adalah kudus, maka kita wajib hidup dalam kekudusan sebagaimana Dia adalah kudus. Itu poin kedua yang saya dapat. Poin ketiga, ketaatan. Ketaatan. Ketaatan adalah kunci untuk menggenapi seluruh rencana Allah. Kita ingat, manusia pertama jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatan. Manusia jatuh ke dalam dosa mengakibatkan seluruh umat manusia berada dalam dosa karena ketidaktaatan. Jadi kewajiban kita sebagai manusia adalah taat. Apa yang dimaksud dengan ketaatan? Ketaatan artinya mentaati seluruh perintah Allah. Bukan sebagian, bukan separuh, tetapi mentaati seluruh perintah Allah. Itu adalah beberapa poin yang saya tangkap dari berikanlah kepada Allah apa yang wajib kita berikan kepada Allah. Bapak Ibu pasti memiliki jawaban masing-masing. Silakan direnungkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, Suster, saya lanjutkan. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, pada hari terakhir dari penciptaan, Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Memiliki gambar atau rupa Allah adalah sebuah nilai yang paling tinggi dari semua ciptaan. Tidak ada makhluk ciptaan lain yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, kecuali manusia. Dengan ini, Tuhan mau mengatakan kita ini milik kepunyaannya, yang diberi kemuliaan dan kehormatan segambar dan serupa dengan dirinya. Berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Karena kita ini miliknya, kelak kita harus pulang dengan gambar dan rupa Allah yang semula itu, yang sesungguhnya itu, bukan dengan gambar dan rupa Allah yang rusak karena dosa-dosa kita. Hidup kita bukan milik kita. Di 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Hidup kita bukan milik kita sendiri. Ada Dia, Sang Pemilik hati dan hidup ini.
Kita sering lupa dan hidup seenak-enaknya, seakan-akan menjadi tuan atas hidup kita sendiri dan melupakan bagian penting ini. Hidup kita milik Tuhan. Seharusnya kita menjalani hidup ini sesuai dengan rencana dan ketetapannya sejak semula dan di bawah kendalinya, bukan kendali kita sendiri. Kita ini diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah yang mulia. Betapa berharganya kita di hatinya. Seperti lagu tadi. Hidupmu berharga bagi Allah. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia ciptakan kita seturut gambarnya. Kebenaran ini sangat menguatkan kita, sangat meneguhkan kita ketika dunia melempar kita, menyudutkan kita, ketika kita putus asa dan merasa tidak berharga. Bahwa kita ini milik kepunyaannya dan kita berharga. Seorang anak, kadang kita bisa mengenali wajah anak ini, siapa orang tuanya. Kita bisa mengenali ini anak siapa dari wajahnya. Anak itu pasti ada mirip-miripnya dengan orang tuanya. Begitu juga dengan kita milik Tuhan. Begitulah Tuhan ingin mengatakan kita ini miliknya dengan memberikan gambar dan rupanya sendiri di dalam diri kita dari awal kisah penciptaan. Betapa luar biasanya misteri ini. Sampai ketika kita melahirkan anak, anak itu mirip kita. Itu ada kaitannya dengan gambar dan rupa Allah. Dia menjadikan kita sebagai anaknya dan memberikan gambar dan rupanya bagi kita. Sehingga kita dikenali bahwa kita anaknya. Tapi gambar Allah itu rusak karena dosa Adam dan diwariskan kerusakan itu pada semua keturunannya, termasuk kita. Kabar baiknya, Allah mengirimkan lagi putranya yang tunggal, yaitu Yesus, untuk memulihkan gambar Allah yang telah rusak itu, menjadi gambar Allah yang semula. Di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengutus putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita memberikan hati kita untuk percaya kepada Yesus, kita meninggalkan manusia lama kita. Gambar diri kita yang sudah rusak karena dosa. Kita hidup di dalam pimpinan rohnya, roh yang kudus. Kita lahir sebagai ciptaan baru, kembali kepada gambar Allah yang sesungguhnya. Di Kolose 3 ayat 9b dikatakan, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuan dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar sesuai gambar Khaliknya. Mengikuti Yesus adalah proses yang terus-menerus diperbaharui, dimurnikan, dikuduskan hati dan pikiran kita, sehingga kita mempunyai pengetahuan yang benar dan menjadi sesuai dengan gambar dan rupa Allah, sesuai rencananya semula menciptakan kita. Dengan gambar dan rupa Allah itulah bekal untuk kita kelak berkumpul dan tinggal bersamanya kelak.
tanpa gambar dan rupa Allah yang kembali semula, kita tidak akan bisa tinggal bersama Allah di surga. Kita masih dipenuhi oleh gambar diri kita yang rusak karena dosa. Karena itu, berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, yaitu mengembalikan gambar dan rupa Allah yang semula. Kembalikan kepada Allah, bukan gambar diri yang sudah dipenuhi dengan dosa. Ketika Allah mulai memproses hidup seseorang, Dia mulai memulihkan gambar Allah yang semula itu. Di Efesus 4 ayat 24 dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tadi di Matius 22:21 dikatakan gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Sebagai warga negara, kita punya kewajiban. Salah satunya adalah ketaatan dalam membayar pajak. Bagaimanapun pemerintah itu berjalan, bersih atau penuh dengan korupsi, Tuhan mengajarkan kita sebuah ketaatan menjadi seorang warga negara di dunia ini. Ayat di atas Tuhan mau menyadarkan kita bahwa sebagai warga negara di dunia ini yang sementara ini saja, kita harus taat sebagai warga negara, apalagi sebagai warga kerajaan surga. Kita semua yang telah dipanggil dan dipilih adalah warga kerajaan surga. Berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jika mata uang tadi yang ditunjukkan itu ada gambar dan tulisan kaisar, kita yang menjadi milik Allah, ada gambar dan rupa Allah di dalam diri kita masing-masing. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita ini milik Allah seutuhnya. Sebagai miliknya secara utuh, sudah layak dan sepantasnya kita mengembalikan gambar Allah yang semula itu dengan hidup sebagai manusia baru yang hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Gambar dan rupa Allah yang kudus. Karena identitas Allah itu yang paling dominan adalah kudus. Kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah memiliki banyak sifat. Dia memiliki sifat kasih, pengampun, penuh kerahiman, penuh kuasa. Tapi kita memanggilnya Roh Kudus. Kekudusan adalah identitasnya yang paling dominan. Di 1 Petrus 1 ayat 15-16, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saya ulang, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Gambar dan rupa Allah yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kita memang hidup di dunia, tetapi hidup kita yang sesungguhnya bukan warga kerajaan dunia.
Kita semua anak-anak yang sudah dipilihnya adalah warga kerajaan surga. Ada kewajiban yang harus kita penuhi sebagai warga kerajaan surga, yaitu hidup di dalam identitas kita. Seperti Allah kita, kudus. Identitas Allah itu kudus. Kita yang menjadi anak Allah harus mempunyai identitas ini, kekudusan. Seperti Allah yang menciptakan kita kudus adanya. Jadi, kudus itu adalah identitas Allah. Hidup kudus adalah sebuah identitas kita juga sebagai anak-anaknya. Dengan hidup yang kudus, kita mengembalikan lagi gambar dan rupa Allah yang semula di dalam diri kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.